Kebaikanmu ekstrim, kebaikanmu tak pernah perhitungan. Kau sangat baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu ini di midweek service pada hari ini. Sekarang berbicaralah buat kami. Roh Kudus, Engkau guru agung, pengajar yang hebat. Hamba terbatas tapi Engkau tidak terbatas. Pakai lidah, bibir hambamu, pikiran hambamu untuk mengkomunikasikan isi hatimu, dan biar setiap kami mengerti. Kami mau mengerti firman-Mu lebih daripada apapun. Tujuan kami adalah kehendak-Mu terjadi, karena identitas kami adalah apa yang firman katakan, bukan apa yang dunia katakan. Sekali lagi, identitas kami adalah apa yang firman Tuhan katakan, bukan apa yang dunia katakan. Urapan-Mu ada di sini, hadirat-Mu ada bersama kami. Bersuaralah buat kami. Sementara firman disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat kembali. Tapi lebih penting di atas semuanya, kami bisa mengenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Karena itu yang kami rindukan Bapa. Sekali lagi, hadirat-Mu ada di sini, urapi kami semua. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu pujian, bagi-Mu segala-galanya. Berbicaralah untuk kami Bapa, dalam dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya, yang siap mendengar tapi melakukan dengan segenap hati firman Tuhan. Mari katakan amin. Silakan duduk Bapak. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Nah, thank you untuk pengurus midweek yang namanya sekarang bukan lagi KTM, ya agak ke Inggris-Inggrisan walaupun di Kelapa Gading lah ya. Ya midweek service ya, sebetulnya ibadah tengah minggu juga kan maksudnya ya. Jadi senang karena saya surprise sebab coba bayangkan ini pelayan-pelayan senior datang semua ya. Ya saya nggak tahu ini alami tekanan hidup atau memang tekanan kondisi atau tekanan organisasi, saya nggak tahu juga ya. Tapi artinya saya senang sekali. Jadi thank you Pak Mul, ada Pak Andreas, ada Pak Hendra, ada Pak Alfian, dan tentunya beberapa yang lain ya. Nah saya dikasih tema, ya temanya sebetulnya kan masih berhubungan dengan Imlek ya, tradisi atau iman. Ya jadi maafkan saya bukan penggemar warna baju merah, jadi kayaknya di lemari saya nggak ada merah. Jadi maafkan saya, jadi ya pengen sih pakai merah bawahnya putih, jadi ya kayak 17 Agustusan kan ya. Tapi saya nggak ada koleksi merah, saya nggak tahu kenapa, makanya udah asal ambil comot ya udah saya ambil saja. Nah izinkan saya mengajar Bapak Ibu, nggak menggurui, nggak sok tahu apapun ya, enggak lah. Saya datang tidak dengan hati seperti itu. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, dalam kerajaan Allah itu kan ada dua hal, dua sisi. Satu sisi government, karena ini talking about kingdom of God ya. Kan kekristenan itu kerajaan Allah. Jadi sisi government itu adalah sistem pemerintahan, otoritas, kuasa, bergerak dituntun roh Tuhan. Itu kan sisi pemerintahan. Ya, bahwa kita ini memerintah bersama Tuhan. Kalau saya ngomong memerintah bukan arogan, tapi ini serve, melayani. Makanya semakin jauh saudara melayani, semakin jauh saudara punya hak untuk memimpin. Maafkan ya, banyak orang pengen memimpin gara-gara kedudukan dan duit. Tapi nggak suka melayani, nggak bisa Pak. Jadi sejauh hati kita melayani, sejauh itulah kita punya hak untuk memimpin. Jadi kalau saudara nggak pernah turun, nggak pernah melayani, ya saudara nggak punya hak untuk memimpin sebetulnya. Itu kan kenosis teologia, turun ke bawah. Filipi 2, Yesus anak Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi mengosongkan dirinya. Itu kan kenosis teologia, istilah bahasa Yunaninya, teologianya kenosis. Ya, nah, tapi ada sisi kedua, namanya sisi governance, tata kelola. Jadi government dan governance. Nah, di sisi governance ini, tata kelola ini nanti akan muncul yang disebut dengan kingdom culture atau budaya kerajaan.
Nggak usah bingung ya, saya cuma tarik sedikit mundur ke belakang supaya saudara ngerti ini. Nah budaya itu kan begini, kalau itu lahir dari Tuhan, budaya kerajaan, itu luar biasa. Misalnya ada 3 budaya dalam kerajaan Allah, yaitu 1 kasih tanpa syarat, yang kedua adalah pengorbanan, yang ketiga melayani. Jadi kalau saudara tidak memiliki ini berarti saudara tidak punya culture-nya kerajaan Allah. Ya, yang pertama adalah kasih tanpa syarat, kasihnya tanpa syarat. Kasih yang walaupun dia tidak suka sama saya tetap mengasihi dia. Walaupun dia kurang, saya tetap mengasihi dia. Nah itu ya iya kan, itu harus diterapkan itu di keluarga, di komunal gereja. Makanya kasih seperti ini tidak pernah menuntut orang lain. Tapi selalu dirinya yang harus jadi berkat. Jadi suami tolong jangan tuntut istri saudara berubah. Saudara dulu harus berubah, istri saudara akan berubah. Hal yang sama, istri jangan tuntut, suami berubah. Mulai berubah dari diri sendiri. Nah ini yang disebut dengan kasih tanpa syarat. Ya, yang kedua adalah sacrifice, pengorbanan, living sacrifice. Ya, setahu saya Yesus tidak mengajar kita memberi. Yesus mengajar kita berkorban. Kalau memberi nanti kayak sedekah sajalah. Ya, tapi berkorban. Berkorban itu sudah pada titik ya udah, bukan lagi memberi dari dompet, tapi memberi dari hati. Ya, menangkap ya Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya adalah itu tadi, melayani, serve. Ya, anak manusia datang bukan untuk dilayani. Ya, Markus 10 ayat 45. Anak manusia datang untuk melayani. Nah, budaya ini, ya, budaya tahu ya Bapak Ibu, budaya itu ini sesuatu yang dilakukan tanpa perlu berpikir lagi. Kan budaya begitu. Kita melakukannya tanpa perlu berpikir lagi. Ya, itu sudah jadi budaya. Misalnya saudara punya budaya apa? Makan pagi. Ada juga yang budayanya nggak makan pagi. Ya biasanya mungkin intermittent kali itu ya. Ada sekarang lebih ekstrim lagi, sehari cuma makan sekali. Ya, terserah lah. Saya sih tetap mengacu pada kasih Tuhan pagi, siang, dan malam. Jadi ya itu terserah lah. Terserah, saudara yang mau cuma makan sehari sekali ya nggak apa-apa juga. Ya nggak apa-apa juga. Itu kan, nah sesuatu yang kita lakukan tanpa kita perlu berpikir. Bapak Ibu tadi pagi ada yang ingat gak gosok gigi jam berapa? Oh, saya nggak gosok gigi ya, saya nggak tanya saudara ya. Saudara tadi pagi gosok gigi jam berapa? Ada yang ingat gak? Ya mungkin ada yang lupa, ya nggak pas sampai detiknya kan. Mungkin kira-kira sih, jam 7 pagi misalnya. Tapi kan mungkin lebih 5 menit kita nggak tahu. Kenapa? Kan itu sudah biasa kita lakukan. Kita nggak perlu berpikir lagi untuk swaya. Ya, swaya itu gosok gigi maksudnya ya. Ya sok-sokan sedikit bahasa Mandarin kan ini implek ya. Padahal ditanya yang lain bingung juga saya ya. Ya tahunnya swaya, naik veci, ya itu ya. Si Cao ya itu saya tahunya ya itu. Nah Bapak Ibu begini, sesuatu yang kita lakukan tanpa perlu berpikir, nah itu budaya. Tapi budaya kalau lahir dari pengertian firman bagus. Nah sayangnya budaya yang jadi kebiasaan, yang tidak kembali ke firman, lah itu bisa jadi tradisi yang kemudian justru bisa membuat kita jauh dari firman. Misalnya, ya semua tahulah, budaya Xinjia itu kan sebetulnya budaya apa sih? Petani, yaitu terutama petani ya, mengalami peralihan dari musim dingin ke musim semi. Ya, mereka merayakannya pergantian musim. Kemudian ya merayakannya boleh lah, makan bersama, kemudian apa. Mungkin juga waktu makan bersama mereka mengenang nenek moyang. Mengenang ya nggak apa-apa. Mengenang, papaku dulu rajin, takut akan Tuhan. Tapi kalau sudah sampai mengenang leluhur dan sampai kemudian memujanya menjadi sebuah bentuk penyembahan. Nah itu yang dilarang oleh firman. Mengerti ya yang saya maksudkan ya? Sampai memuja, sampai kayak dikultuskan seperti jadi Tuhan misalnya. Ya, nah itu. Jadi kalau mengenang misalnya orang ngomong begini, Pak, saya pergi ke kuburan, bersihin kuburan. Ya gak apa-apa banget lagi cuman bersihin. Kok ya bersihin dan apa. Tapi kan kita sudah gak lagi memuja yang sudah meninggal. Iya kan Bapak Ibu ya. Nah misalnya lagi, karena saya gak tahu bahasa Mandarin, saya catat. Ada istilah yang disebut Nia Yevan. Ya, saya gak tahu kalau lafal saya salah,
maafkan saya. Nia Yevan itu ada satu mitos begini, bahwa waktu kemudian Imlek itu kenapa kadang-kala orang pakai petasan, kadang-kala orang apa, iya ini mitos ya. Karena ada dewa yang lagi marah. Dewa itu akan makan apa saja, termasuk makan hasil pohon, makan apa saja. Kalau dia tidak sampai dihormati, disembah, bisa saja keluarganya dimakan juga. Nanti ada yang meninggal dan sebagainya. Nah, jadi begini, itu kemudian sudah jadi mitos-mitos yang kemudian keluar dari firman. Padahal kan kita tahu yang mengendalikan kehidupan itu tetap Tuhan Yesus kan. Ya kan? Nah, ada sisi-sisi di mana itu semua kemudian ketika jadi kebiasaan yang keluar dari prinsip firman. Nah itu yang kemudian mesti kita cermati baik-baik. Ya, oke. Saya akan baca dah coba ayat di Matius pasal 15. Boleh ditampilkan mulai ayat yang ke-6. Saya baca ayat yang bagian B saja ya. Ini kan tentang orang-orang Farisi yang mengikuti adat istiadat yang mereka buat sendiri. Sampai kemudian itu mereka tidak lagi itu kembali kepada perintah firman. Ya, jadi kan di atasnya bahwa kan harusnya kita hormati orang tua. Tapi kemudian mereka tahu orang Farisi itu begini. Hukum Tuhan, hukum Taurat itu sebetulnya ada 10 perintah yang disebut dengan Pentateuch. 10 perintah itu ya. Itu dekalog, maafkan saya, dekalog ya. Saudara kayaknya manggut-manggut saja, ternyata saya salah juga saudara manggut ya. Jadi saudara ini paling gampang dibohongi ini kayaknya ya. Mestinya langsung protes, bukan Pentateuch Pak, dekalog. Pentateuch itu kan 5 kitab Musa. Kok dari tadi manggut-manggut saja ya, aduh. Ini saudara itu nggak tahu ini ya, memang pasif atau masa bodoh atau terserah. Ya janganlah belajar. Jadi kalau pembicara salah, saudara protes saja. Bukan Pak Rubin. Padahal saya memang salah tadi. Saya nggak sengaja mengetes saudara. Memang saya salah tadi. Jadi saya makanya langsung kemudian itu langsung ganti. Jadi dekalog itu 10 perintah yang ditulis Tuhan di Gunung Sinai. Nah sama orang Farisi. Dalam aliran Yahudi itu ada 3 aliran. Satu aliran Farisi. Aliran Farisi itu adalah penerjemah Taurat. Ada juga aliran namanya aliran Saduki. Saduki itu begini, pokoknya harfiah Taurat. Saduki itu enggak mau, kalau enggak ada ayatnya mereka lakukan, mereka enggak mau. Misalnya kayak hari itu, penyucian kaki. Ya, jadi penabisan pakai air begitu, mereka enggak mau. Makanya satu kali yang jadi imam besar orang Saduki, ya itu karena enggak percaya begitu. Daripada nuangin terus capek, dia tendang kendi-kendinya supaya cepat. Ya, itu membuat kisruh. Akhirnya ribut ramai sampai tentara Roma harus turun. Itu di catatan sejarah ada. Ya, karena orang Saduki itu pokoknya harfiah. Kalau nggak ada ayatnya nggak mau. Pernah ketemu nggak orang yang berkata mana ayatnya? Jadi mereka kalau nggak ada ayatnya mereka nggak mau. Nah orang Saduki itu tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Ya kan orang Saduki, orang Farisi percaya itu. Ya, itu memang secara tertulis nggak ditulis di Alkitab Perjanjian Lama. Cuman kan begini, mereka dikuburkan pada nenek moyangnya. Misalnya siapa ya? Daud, kemudian siapa lagi? Yakub, ya. Abraham kan punya kuburan itu. Ishak dikubur di situ, Yakub dikubur di situ. Nah, itu mereka dikuburkan di nenek moyangnya. Karena itu sebetulnya ayat itu artinya satu kali mereka akan bangkit. Tapi orang Saduki nggak mau kalau nggak ada ayatnya. Nah, ada aliran ketiga, satu Saduki, 2 Farisi, satu lagi namanya Eseni. Nah, Eseni ini adalah orang kelompok yang menjaga Taurat. Jadi mereka ini penjaga Taurat. Nah, haleluyanya puji Tuhan. Tahu nggak? Mereka itu menemukan gulungan-gulungan Alkitab yang kemudian terkenal namanya itu Dead Sea Scroll itu. Gulungan Alkitab di Laut Mati. Kalau pernah ke mana Israel itu diajak ke satu tempat namanya Qumron. Pernah ya, tahu ya Qumron ya. Itu menurut saya Tuhan itu kerja luar biasa. Itu gulungan-gulungan Alkitab yang utuh dari Yesaya, Yeremia semua diketemukan di situ. Sekarang disimpan di satu museumnya Israel. Itu tidak terbantahkan. Makanya ya saya beritahu Alkitab itu imannya adalah iman terbukti dari sejarah ke sejarah. Ini bukan wangsit yang turun dari mana. Wow, saya satu malam ditemui oleh Patih Gajah Mada katanya mau kasih saya mangga dari
Situbondo atau Cirebon. Bukan, ini ada sejarahnya. Makanya Alkitab itu betul kan yang dikatakan oleh teman saya bahwa sejarah yang penuh bukti adalah mitra buat iman yang penuh bakti. Keren ya kata-katanya. Ini teman saya yang ngomong, bukan saya. Saya nggak keren, teman saya yang keren ya. Dia bilang bahwa sejarah yang penuh bukti itu adalah mitra buat iman yang penuh bakti. Maka saudara beriman jangan cuma semangat saja. Nanti tidak bisa menjelaskan. Ya, oke, saya tidak mau kemana-mana lah. Ini bisa kemana-mana. Tapi kembali lagi begini Bapak Ibu semua. Nah orang Farisi itu, tahu gak Bapak Ibu? Dari 10 perintah itu di breakdown menjadi aturan lisan. Itu jumlahnya hampir 600 lebih aturan. Lebih, kira-kira mungkin bisa 640 aturan. Sampai cuci tangan itu jadi aturan. Makanya nanti kan mereka ngomong begini, kenapa muridmu makan gak cuci tangan? Loh, wong cuci tangan itu kan bagian departemen kesehatan, bukan departemen agama lagi ya. Ya, mereka kenapa gak cuci tangan? Makanya Yesus langsung ngomong begini, ini Yesus langsung tembak. Yang najis itu bukan yang dari luar ke dalam. Yang najis itu yang dari dalam keluar. Kalau dari keluar ke dalam, dibuang ke jamban. Ya saudara makan bergedel jagung, makan kemudian apalagi ya cakalang woku hari ini, atau makan apalagi, ya apalah terserah sudah makan apalah, nasi apa, kan itu dari luar ke dalam. Tapi dari dalam keluar ini, yaitu apa? Kejahatan, kebusukan, kenajisan, pornografi, kepahitan. Nah itu yang najis, itu yang diberesin. Makanya betul orang Farisi yang gitu-gitu diurusin. Tapi ternyata mereka ciptakan itu untuk ngikat orang. Ya ujung-ujungnya duit dan kekuasaan. Karena mereka sendiri sebetulnya begini, gak bisa lakukan itu, tapi mereka mengikat orang, apalagi kalau mereka sudah punya posisi, orang diikat dengan itu, supaya mereka tetap takluk pada golongan itu. Makanya Yesus marah sekali. Nah ini yang disebut dengan roh kemunafikan Bapak Ibu. Nah nanti saya akan tarik ini ya. Makanya betul, waktu mereka ngomong begini, kan perintah Allah berkata kamu harus menghormati orang tua. Ini Yesus katakan kan supaya panjang umurmu. Tapi kamu berkata yang ada pada kami sudah dipersembahkan ke Allah. Nah Allah di sini nggak jelas juga dalam tanda petik. Itu kan dipersembahkan ke bait Allah. Tapi bisa saja dimakan mereka sendiri kan. Iya kan? Bisa saja. Itu kan mereka atas nama Tuhan. Tapi mereka kemudian cari keuntungan diri sendiri. Makanya Yesus berkata begini. Ini keras sekali di ayat yang ke bagian B. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Ngeri ya. Padahal firman Tuhan kan berkuasa. Yang setuju dikatakan amin. Firman Tuhan itu tak terkalahkan. Yang percaya katakan amin. Langit dan bumi diciptakan oleh firman sendiri. Firman itu Allah. Allah itu firman. In the beginning was the word. And the word was with God. And the word was God. Tapi ternyata karena adat istiadat. Firman Allah kamu nyatakan invalid. Tidak berlaku. Nah makanya ayat berikutnya berkata begini. Coba lihat ya. Hai orang-orang munafik. Keras sekali ya. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Nah ini serius Bapak Ibu. Bangsa ini memuliakan aku. Dengan apa? Bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Saya harus serius katakan ini sindrom kemurtatan. Orangnya masih di gereja. Tapi hatinya sudah jauh dari Tuhan. Hati-hati dengan sindrom ini. Makanya saya paling tidak mau mainan dari luar terus. Capek Bapak. Harus dari dalam. Oh iyalah. Saya lihat orang rohani bukan sibuknya pelayanan. Walaupun orang rohani melayani akan jadi gaya hidup. Saya seimbang ya, saya tidak ngomong satu kemudian menyepelekan yang lain. Enggak. Ya, tapi orang bisa saja sibuk karena memang senang sibuk. Atau mungkin ya dia suka dipuji orang. Tapi ini soal apa yang ada di dalam insight kita, di hati kita. Nah kemudian ayat yang ke-9, satu ayat lagi. Waduh, percuma. Jadi sebenarnya kamu itu wasting time loh, buang-buang waktu. Kalau kamu tidak beres. Mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah apa? Perintah manusia. Bukan lagi firman. Nah, dari ayat-ayat ini saya ingin coba sampaikan. Ternyata begini Bapak Ibu. Tradisi manusia yang di luar firman
itu memang tidak lahir dari kebenaran, jelas. Jelaslah, jelas. Pak Rubin kalau begitu dia menentang kebenaran. Oh iya, kalau menentang kebenaran berarti itu sama dengan antikris sebetulnya. Ya, saudara tahu ya antikris itu artinya antikris artinya apa? Kristus yang diurapi. Berarti kalau antikris itu adalah anti yang diurapi. Ya, oke lah, kita baca sebelum saya ke beberapa kesimpulan ya. Coba kita ke 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19. Dari murid Rasul Yesus yang diajar Yesus itu ada 12 orang. Kemudian tapi Yudas berkhianat digantikan siapa? Matias, betul ya, digantikan Matias. Nah, yang luar biasa begini. Kenapa yang mati paling akhir dan paling tua itu John? John bukan John the Baptist ya, tapi ini Rasul Yohanes. Tahu nggak Yohanes mati tahun berapa? Terserah Bapak lah udah mati tahun berapa. Jangan dong, jangan. Pak Mul ini saya diundangan Pak Mul ya, enggak. Oke, Yohanes mati tahun berapa? Umur berapa? Dia itu meninggal di tahun 96 Masehi, abad pertama. Yesus naik ke surga itu abad 30 Masehi, sebab dia lahir 4 sebelum Masehi. Tahu nggak, Markus itu paling muda di antara penulis Alkitab. Markus tidak termasuk 12 rasul. Markus itu termasuk 70 murid termasuk Lukas. Markus itu anaknya siapa? Udahlah Pak, terserah anaknya siapa Pak. Pokoknya kita ngikut aja. Jangan dong. Markus itu anaknya Maria. Ya, Maria itu siapa? Maria Yohanes itu adalah yang punya rumah untuk perjamuan terakhir. Iyalah. Dan itu yang kemudian diyakini para teolog adalah tempat Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem. Karena 120 orang berkumpul. Nah kalau ada orang waktu itu yang sedang dijajah Roma bangsa Yahudi, rumahnya besar berarti kaya. Berarti dia bukan Yahudi yang lahir dari Yerusalem, tapi diaspora. Karena menurut catatan sejarah mereka itu lahir dari, saya lupa, daerah Yunani. Mereka hijrah kembali ke Yerusalem. Nah, Markus itu meninggal di tahun 63 Masehi, padahal dia paling muda. Itu kan anak muda yang disinyalir waktu Yesus ditangkap di Getsemani, dia lari, kainnya copot. Jadi dia lari dalam kondisi telanjang. Telanjang itu bukan telanjang bulat ya, mungkin pakai cawat saja karena dia cuma pakai jubahnya copot. Nah, itu Markus. Nah, Markus itu menulis Injil, itu sebenarnya Injil tertua itu Markus. Setelah itu Matius, Lukas dan John. Ya, kenapa? Karena Markus dimuridkan oleh Petrus di Roma. Jadi itu berdasarkan kesaksiannya Petrus, perjalanan Injil dari Yesus lahir sampai Yesus mati dan bangkit. Nah, saya beritahu sejarah ini Bapak Ibu, makanya saya beritahu ke Kristen itu enggak kayak tiba-tiba bintang turun dari langit jeblok begitu. Enggak ada sejarah, enggak ada sejarahnya. Makanya dari Yohanes nanti lahir anak rohani namanya Polikarpus. Polikarpus meninggal 163 Masehi. Dari Polikarpus lahir juga anak rohani namanya Irenaeus. Dari Irenaeus lahir kembali anak rohani namanya Papias. Dari Papias, nah ini dalam perjalanan ini setelah rasul-rasul pertama mati itu banyak bidat-bidat yang disebut dengan antikris muncul. Misalnya Markion yang berkata Yesus itu tidak sepenuhnya jadi manusia. Karena tidak mungkin Tuhan kok lahir di dunia yang kotor. Jadi waktu dia disalib itu sebenarnya bayangannya. Dia sedang sama John lihat itu mereka cambukin bayanganku. Coba kamu perhatikan aku baik-baik. Waktu dia perhatikan dari ujung rambut kepala sampai telapak kakinya Yesus. Ternyata Yesus itu tidak nyentuh tanah. Dia ada di atas. Nah itu aliran Markion namanya. Dari situ muncul aliran Arius misalnya. Arianisme yang kemudian diadap oleh saksi Yehova. Yang berkata bahwa ciptaan lebih rendah daripada pencipta. Jadi Yesus lebih rendah dari Bapa. Oh ini sekarang terus bergulir. Makanya Bapak Ibu kalau tidak betul-betul kembali kepada sejarah yang kuat. Nanti kita bingung. Makanya apalagi karismatik, kita main semangat tapi nggak ngerti dengan pengertian. Saya semangat Bapak Ibu, tapi saya mau belajar. Saya masih banyak kurang, belum tahu banyak. Nah, kenapa
Kenapa saya sampaikan ini? Sebab dalam perjalanan kekristenan itu ada muncul tradisi-tradisi yang lahir dari manusia. Dan itu penyesatan. Makanya semua yang keluar dari kebenaran itu antikris. Nah antikris ada dua. Satu antikris yang muncul setiap saat. Misalnya kayak tadi saya sebutkan, Arius lah, Markion lah, Korintus, bukan Korintus ya. Korintus itu yang berkata bahwa yaitu ya, Allah tidak mungkin jadi manusia karena terlalu kotor dunia ini. Ya misalnya pandangan Heroklatus, pandangan Parmenides, kemudian pandangan Neoplatonisme yang berkata bahwa logos itu tidak sepenuhnya jadi manusia. Itu cuma perantara saja. Saya tidak punya waktu untuk membahas itu Bapak Ibu. Tapi itu kalau dibahas asik gitu Bapak Ibu ya. Ya sekali-kali kita ngopi bersama, sudah belikan saya kopi, saya akan ngajar saudara. Maksudnya saya ngajar cuma ya kopi saja cukup ya. Nah kembali kepada ayat ini. Yohanes mati tua 96 Masehi tujuannya supaya melawan waktu itu. Bidat-bidat yang muncul, antikris. 1 Yohanes 2 ayat yang keberapa tadi saya bilang? 18. Ya, thank you multimedia. Maafkan ya, kalian menolong sekali. Saya tadi tidak kasih PPT. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Nah ini eskatologi. Ini belum. Ini yang akan nanti menguasai sistem dunia. Yang nggak tahu siapa. Ini antikris akhir zaman, eskatologi. Nah, sekarang itu kapan? Waktu Yohanes nulis ini di abad 96 itu. Telah banyak antikristus. Nah ini semua pengajaran tradisi yang di luar kebenaran. Spirit tradisinya ini yang tidak sesuai kebenaran. Udah dicampur adukkan itu. Ya namanya macam-macam, sinkritisme atau apa yang tisme-tisme begitu ya. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah apa? Waktu yang terakhir, ayat 19. Nah ini, memang mereka berasal dari kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kita di sini bukan eksklusif, tapi orang-orang yang mencintai kebenaran. Ya Bapak Ibu ya, jadi kembali lagi yang saya katakan. Semua apa saja tradisi yang tahu antikris itu begini, itu kan muncul bahasa yang kemudian dikenal di bahasa Arab namanya Dajjal. Ya, Pak Andreas tahu ya, Dajjal. Arti dari antikris atau Dajjal itu Bapak Ibu. Itu sebenarnya artinya begini, yang pertama peniru, yang kedua adalah penjiplak, sama ya. Tapi yang ketiga penentang, selalu melawan. Jadi saudara lihat ya, kalau ada ajaran yang selalu meniru, tapi di satu sisi juga menentang. Nah itu roh antikris. Meniru. Kemudian apa lagi? Menjiplak, mencontoh. Tapi kemudian menentang Kristus. Nah itu berarti ciri dari. Jadi antikristus itu ada dua sebutan. Satu antikristus. Sekarang pun ada. Pokoknya yang menentang kebenaran. Tapi nanti juga akan ada antikristus yang disebut dengan pribadi antikristus. Nah itu eskatologi akhir zaman. Nah saya ingin membawa saudara. Saya tadi sudah jelaskan tradisi itu apa. Tradisi kalau misalnya lahir karena budaya terus menerus dan itu dasarnya firman. Oke lah. Ya, misalnya saudara begini, pengorbanan, hormati yang lebih tua, tapi bukan kemudian menyembah loh ya. Yang menyembahkan, yang disembah hanya Yesus saja ya. Tapi semua tradisi yang keluar dari kebenaran, itu berarti menentang kebenaran. Nah, makanya Yesus keras sekali tadi ya. Matius pasal 15, saya tidak usah ulang lagi. Nah sekarang saya tarik beberapa hal ya. Sudah tahu nggak? Untuk diterobosi ini memang nggak gampang. Saya kasih contoh, saya tidak akan baca karena nanti terlalu panjang. Saya tadi udah bilang Pak Mul, saya ambil waktu 30-35 menit. Kan nanti ada Q&A, ya question and answer. Ya memang bagusnya Q&A adalah menggaruk di tempat yang gatal. Nah, itu Q&A, itu sebenarnya menggaruk di tempat yang gatal. Kalau tidak gatal jangan digaruk nanti lecet. Jadi yang gatal saja yang digaruk ya. Ya jadi hari ini tolong jangan tanya yang sulit-sulit. Karena yang sulit itu bagiannya yang di depan-depan ini ya. Jadi mereka yang bertanggung jawab karena mereka yang adakan midweek ini ya. Jadi tolong kalau sama saya jangan yang terlalu sulit-sulit ya. Misalnya
Pak gimana Pak caranya saya ngelunasi pinjol? Nah itu sulit itu ya. Biar Bapak ya jangan tanya di luar konteks ya. Nanti soal pinjol ya nanti ada tema sendirilah. Pinjol atau kontan. Oh itu keren itu ya. Nah, itu mungkin bisa dibahas. Sebab orang Kristen sekarang pinter nyanyi lagu rohani, ahli nenggeng setan. Tapi kalah sama pinjol. Lah itu masalah. Oke. Ya, itu asik itu Pak Mul. Ada ide kan Pak Mul? Boleh lah itu. Mungkin pembicaranya saya nggak tahu siapa. Pak Kiki Haryadi. Wah itu tidak cocok kan. Ya, kan bagian keuangan beliau. Pasti beliau expert di situ. Oke. Saya jangan ditanya itu. Oke. Saya bingung ngomong apa lagi. Enggak lah. Oke. Saudara tahu pernah dengar gak Kisah Rasul pasal 10? Satu kali ada perwira Roma namanya Cornelius. Didatangi malaikat. Ya, dilawat Tuhan, bangsa-bangsa lain. Nah, waktu kemudian dilawat, Tuhan berkata, kamu jemput. Ada orang namanya Simon di rumah Simon penyamak kulit. Petrus di rumah Simon penyamak kulit. Simon juga. Petrus kan namanya 3. 1 Simon, 2 Petrus, 3 Kefas. Simon nama Ibrani, Petrus nama Yunani, Kefas nama Aram. Ada tiga bahasa kan. Jadi Petrus itu nama Yunani. Simon nama Ibrani, Kefas nama Aram. Saya yakin Petrus jago 3 bahasa ini. Sekarang Mandarin, bahasa Inggris, yang kemudian berikutnya ya bahasa roh atau apa ya. Enggak bahasa Indonesia lah misalnya ya. Ya saudara kan berbahasa roh juga ya, kayak saya juga. Nah kembali Bapak Ibu ya. Jadi begini, ternyata Petrus itu harus diterobosi tradisinya. Dan itu sulit. Dia lapar kan. Jam 3 dia naik doa, dia lapar. Waktu dia lapar, Tuhan kasih penglihatan. Ada kain yang diikat pada 4 ujung. Begitu diturunkan, itu isinya binatang berkaki 4. Ya jelas ada babi saya yakin. Saya yakin itu pasti ada babi. Ya berkaki 4, ya mungkin kaki meja juga ada, saya nggak tahu. Tapi ini binatang-binatang menurut dia haram. Nggak koser, lo koser bahasa Ibraninya. Tuhan ngomong makan. Enggak. Loh haram. Apa yang aku katakan halal, jangan kamu katakan haram. Betul. Saya dari kecil nggak begini. Kalau Tuhan mau makan, Tuhan saja yang makan. Ya kalau bahasa saya ya, kan nggak dijelaskan di Alkitab begitu terlalu panjang lagi ya. Pokoknya aku nggak mau. Itu sampai berapa kali? 3 kali. 3 angka ekstrim. 1 penting, 2 sangat penting. 3 itu sangat-sangat penting, ekstrim sekali. Saudara, Petrus tetap nggak mau. Tahu nggak saudara? Kenapa? Karena tradisinya sudah membelenggu dia. Saya harus katakan ya, kenapa sampai hari ini orang Yahudi menolak Yesus? Oh nanti pasti ada karena ada lawatan. Kan sudah dinubuatkan jumlah orang Yahudi akan ditentukan. Pasti lawatan. Karena Injil kan dari sana Bapak Ibu. Dan ini memang bangsa yang memang pertama dipilih Tuhan. Bangsa, dulu kan bangsa yang kudus. Kalau sekarang umat yang kudus. Berarti kita semua termasuk orang Kelapa Gading. Dari bangsa yang kudus sekarang jadi umat yang kudus. Loh iyalah. Dulu eksklusif, sekarang udah inklusif. Ya, cuman saudara mesti hati-hati. Yang asli saja dipotong, apalagi cangkoan. Udah cangkoan sombong lagi. Yalah, udah cangkoan sombong pula. Yang asli saya Musa dipotong, apalagi kita. Nggak lah, Musa nggak dipotong, mesti nggak bisa masuk tanah perjanjian kan? Oke. Nah, saudara tahu nggak? Kenapa orang Yahudi sampai hari ini menolak Yesus? Karena tradisinya, Mesias itu harus keren, harus punya senjata hebat, harus kaya raya, harus gagah, harus punya kerajaan yang take over Rome Empire, yang take over Amerika, yang take over China, yang take over seluruh dunia supaya Israel menjadi kerajaan dunia seperti eranya Daud dan Salomo. Konsep mereka terhadap Mesias itu konsep selalu militer, perang, uang banyak. Padahal kan Tuhan ngomong, yang perlu dibebaskan di hati tradisi ini. Makanya saudara di pikiran ini, kalau nggak berubah, sulit. Saya tahu ada orang yang sungguh-sungguh tapi bisa sungguh-sungguh salah loh. Loh, saya ulangi, Ibu ketawang mengerti yang saya katakan ya. Ya ingat siapa saya nggak tahu juga Ibu ya semoga ya. Tapi betul kan Bu, ada orang yang sungguh-sungguh tapi bisa sungguh-sungguh salah.
Karena ininya menghalangi. Nah, saya akan tarik beberapa prinsip ini. Cepat ya, yang pertama. Ternyata pertempuran kita, kenapa orang kemudian terikat tradisi yang salah. Itu adalah pertempuran pada area roh agamawi. Ya. Misalnya, kemunafikan itu adalah agamawi. Kelihatannya beribadah, tapi sebetulnya tradisi di luar firman membelenggu dia. Yang Yesus tadi katakan, bangsa ini bibirnya memuliakan aku, tapi hatinya jauh daripadaku. Saudara tahu enggak, roh agamawi, saya agak tajam katakan ini. Ini adalah bentuk rasa aman yang palsu karena lahir dari iman yang salah. Saya enggak mau lebih dalam lagi, tapi yang jelas kan roh agama kapan muncul? Ketika pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa. Begitu dia jatuh ke dalam dosa, dia berupaya menutupi ketelanjangannya dengan semua yang ada di luar. Pakai daun ara kan. Nah, upaya itulah roh agama. Ya, makanya kenapa Tuhan kemudian di dalam perjanjian lama selalu korban itu menggunakan binatang yang hidup, ada nyawanya. Itu gambaran Kalvari kan. Tapi sebelumnya daun kan gak punya kehidupan. Yang ada adalah domba itu ada kehidupan. Makanya itu kan sebetulnya gambaran dari dikenapinya prototipenya ada di Kalvari nanti. Dia sendiri turun jadi manusia yang mati. Tapi kembali lagi lah ke sini ya. Jadi begini, kemunafikan roh agamawi. Ya, saudara nanti baca Matius 23 lah. Waduh, ngeri itu. Tahu nggak? Saking marahnya kayak sama kemunafikan. Kemunafikan, hipokrita. Itu definisinya para pemain agama di panggung agama untuk kepentingan agama yang tujuannya buat kepentingan manusia saja. Makanya tradisi-tradisi yang diciptakan itu sebetulnya di luar firman ya saya ngomong ya, selalu membelenggu orang, ketakutan misalnya. Saya lihat di beberapa daerah, ya ada orang-orang yang ketakutan kalau tidak mempersembahkan persembahan tertentu nanti takut dikutuk, takut dewa marah, takut apa. Nah belenggu ketakutan ini Bapak Ibu, itu ngeri Bapak Ibu. Makanya saya beritahu jemaat di sini, tolong jangan hidup dalam ketakutan. Sebab dalam Kristus tidak ada penghukuman. Dalam Kristus yang ada adalah kemerdekaan. Oh Pak, ngeri Pak. Saya nggak tahu saudara sekarang dalam ketakutan apa. Ada banyak tradisi yang membuat saudara terbelenggu pada ketakutan. Saya nggak mau saudara hidup dalam ketakutan. Saya cuma mau takut cuma satu, takut Tuhan saja. Bukan saya kurang ajar sama Pak Andreas, Pak Mul, enggak, saya respect. Saya hormati. Tapi saya nggak mau takut. Makanya saudara tahu ya, orang yang takut kebutuhan, orang yang tahu makan apa, pakai apa, itu berarti masih ada sistem dunia. Bukan di sistem kerajaan Allah. Nanti saya akan bahas yang kedua. Ya, jadi roh agamawi itu permainan lahiriah semua. Makanya Yesus kan berkata nanti di ayat-ayat berikutnya dari Matius 15 yang kita tadi baca. Kan Yesus berkata, yang najis itu sekali lagi bukan dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Petrus tanya, perkataanmu itu membuat mereka semua kena batu sandungan. Biarkan mereka. Yesus berkata, tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Mereka itu seperti orang buta yang nuntun orang buta. Ya pasti jatuh, masuk ke lubang. Maka Yesus berkata, yang dari luar ke dalam itu dibuang ke jamban. Tapi yang berat itu, yang bahaya, dari dalam keluar. Yaitu belenggu, ketakutan, intimidasi, ketamakan, iri hati, pornografi, perselingkuhan, kejahatan. Ya semua hal yang jahat yang ada di dalam. Nah itu yang harus dibebaskan. Sampai saudara terbelenggu oleh tradisi yang di luar firman. Itu saudara pasti hidup dalam ketakutan. Ya pesan firman jangan takut. Saya bilang roh agamawi ya. Ini jangan saudara mau dibenturkan begini.
Oh ini konflik agama, agama ini, agama ini, agama. Bukan, di kekristenan saja roh agamawi ngeri Bapak Ibu. Pernah lihat ada orang tahu firman tapi tidak pernah praktek. Saya boleh ngomong agak tajam sedikit, nggak apa-apa sebelum saya tutup ya Pak. Boleh lah ya. Ya boleh atau enggak, saya tetap ngomong saja kan. Saya cuma pas-pas. Enggak lah. Enggak gini. Sebetulnya ya Pak. Sebetulnya ini. Saudara ini kalau baca firman lapar dan haus sungguh-sungguh, pasti Roh Kudus memberitahu kok. Dan saudara pasti mengerti. Tidak perlu pendeta sebetulnya. Saya pendeta loh, saya berani berkata begini. Ya pekerjaan saya pendeta. Ya, kerjamu apa? Marketing kerajaan Allah. Sudah 45 tahun. Gajimu berapa? Ya kadang 28 hari pas Februari, 30 hari pas bulan 31 pas bulan Januari dan bulan yang lain. Jadi ya gaji saya itu. Ya, tak terbatas. Oh ya tak terbatas. Cuman tanda tangannya mesti benar-benar turun dari surga kan supaya cair ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya beritahu, kenapa ini dia. Sorry ya. Kadangkala termasuk saya ini, kita itu bisa jadi penipu. Karena begini, kalau orang mengerti Alkitab, pasti harus dituntut untuk melakukannya. Nah itu yang kita tidak mau. Makanya orang tidak sungguh-sungguh baca Alkitab dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Ini perenungan saya bro. Ya, tapi ya betul. Yuk lepaskan diri kita dari semua roh agamawi. Yang kedua, ini posisi iman kita ada di mana sekarang? Saya tutup dengan soal faith ini ya. Iman itu harus ditaruh pada posisi kita ada dalam kerajaan Allah. Di luar itu nggak bisa Bapak. Ya, oke. Saya tutup dengan ayat ini sebelum. Ya kalau Bapa kami di sorga, Bapak Ibu tahu ya, doa Bapa kami, datanglah apa? Kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah oke, saya akan baca Matius pasal 6 sekarang, ayat yang orang tahu, tapi maafkan saya, ayat yang paling banyak orang gak lakukan. Saya pelayanan hampir 40 tahun, tapi bayangkan dalam setahun ini, saya rasa apa yang saya lakukan itu banyak kelirunya loh. Saya harus jujur. Karena tanpa sadar, dan mungkin juga saya sadar, saya sudah lebih banyak melakukan kehendak saya daripada kehendak Bapa. Makanya tahun ini ya yang saya dapat ada 3 kata, positioning, priority, dan fokus. Saya dan istri saya sudah putuskan di tahun ini. Saya 40 tahun dalam anugerah Tuhan pelayanan, tapi saya harus katakan bahwa saya harus kembali fokus karena begini. Banyak yang saya lakukan itu hanya mengerjakan kehendak saya. Bukan kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu, iman harus kembali pada prinsip ini. Matius 6 ayat 33. Sayang orang langsung baca ini karena berkenaan dengan ya kekhawatiran kan. Tapi kalau saudara lihat ya Bapak Ibu, atau saya ke ayat 24 dulu ya. Ini kan berkesinambungan ya Bapak Ibu, ayat 24. Dalam hidup ini ada 2 sistem. Saudara mau di sistem dunia atau sistem kerajaan Allah. Nah ini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini sistem dunia. Saya nggak anti uang loh, saya menghargai uang. Tapi uang yang dipersonifikasikan disembah jadi pribadi, itu Mamon. Saudara yang tahu uang tahu ya, uang itu pertama alat tukar, uang itu pertama alat transaksi, uang itu yang ketiga bagus, alat kesejahteraan. Karena ada kota, maka ada perlu government, kemudian ada regulasi, kemudian orang bayar teks, teksnya dikelola untuk bikin sekolah dan rumah sakit, supaya nggak mampu bisa belajar dan bisa berobat. Bagus. Jadi uang alat transaksi, alat tukar, yang ketiga alat kesejahteraan. Tapi sekarang uang sudah jadi alat kekuasaan. Dan yang luar biasa, uang sekarang sudah jadi kekuasaan itu sendiri. Hati-hati dengan Mamon ya. Sistem dunia ini. Nah, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara ada di mana iman saudara? Apakah ada di kerajaan Allah imannya atau ada di sistem dunia? Termasuk di dalamnya tradisi-tradisi yang di luar firman. Oke ya. Nah, sekarang ayat 33.
Sistem dunia selalu kekhawatiran, sistem dunia selalu mengejar kebutuhan. Makanya di ayat yang ke-32 ada satu ayat lagi. Sebelum saya selesai udah di ayat 33 ini. Sebentar lagi 32 coba lihat. Thank you multimedia. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi saudara begini, kalau saudara masih terbelenggu pada sistem kebutuhan, sistem kekhawatiran, sistem apa yang sudah pakai, sistem apa yang saudara makan, berarti saudara belum ada di sistem kerajaan Allah. Iman saudara belum di situ. Pak, saya Kristen, Pak. Enggak itu isunya. Karena saudara ada di sistem mana, itu menentukan siapa saudara, iman saudara ada di mana. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu, katakan tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak tahu kok kita perlu makan, perlu pakaian, perlu itu. Tapi jangan sampai terbelenggu oleh sistem kebutuhan tadi. Makanya ayat 33, nah ini dia. Jadi kalau kita tidak baca konteks keseluruhannya, nanti kita comot-comot saja. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada, nah pertanyaan saya, apakah ini menjadi pengejaran kita? Maafkan saya, kerjaan kita ini untuk melakukan kerajaan Allah atau enggak? Saya pelayanan itu untuk melakukan kerajaan Allah atau keinginan saya atau ya udah. Dan untuk riset nggak gampang Bapak Ibu karena kita udah terbelenggu kenyamanan. Ya. Tahu nggak? Saya baca buku namanya Flying Kingdom. Aduh kaget. Tulisannya Miles Munro. Saya terpukul luar biasa. Salah satu tragedi menurut Miles Munro adalah orang berhasil tapi dalam tugas yang salah. Berhasil tapi tugasnya salah. Misal ada orang callingnya dokter jadi montir. Di montir dia kaya raya. Sampai bikin showroom mobil kaya raya lagi. Orang dunia menganggap dia sukses. Tapi panggilannya dokter hilang. Untuk nolong banyak orang sakit. Gara-gara ini. Nah untuk riset kembali gak gampang. Karena udah terbelenggu di kenyamanan. Nah ini bisa tradisi. Mengikat kita ada di sini. Tradisi uang. Bro, udah jangan berkerut begitu. Dia melihat saya dengan sudut pandang, ini aneh ini orang. Enggak kan? Jangan-jangan bro pendeta loh, bukan? Jangan-jangan Pak Andreas petani, saya nggak tahu ya. Jangan-jangan Pak Mul, apa saya nggak tahu ya. Gara-gara apa? Tradisi dunia berkata, sukses itu uang, sukses itu besar, sukses itu aset banyak, sukses itu fasilitas hebat, sukses itu kamu nyaman. Sementara sebetulnya efisiensi kita di sini hilang. Untuk riset sekali lagi nggak gampang. Karena kita udah terikat kenyamanan. Nah iman kalau tidak kembali lagi ke mengejar kehendak Allah, sudah akan terbelenggu pada sistem dunia, termasuk di dalamnya tradisi yang di luar kebenaran. Saya sudah selesai. Udah. Bagaimana Pak Mul? Setelah ini, silakan. Ada yang memandu atau... Oh ya, Ibu Mervin ya? Marlin. Oh ya, Mervin itu istrinya Pak Pastor Kiki. Maafkan saya, namanya mirip ya. Iya Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan boleh langsung diserahkan kepada pelayan Tuhan yang ada. Nanti sebentar kita akan bacakan pertanyaan yang dipilih. Yang membutuhkan lembaran-lembaran boleh angkat tangan, nanti akan dilayani. Yang mungkin ada pertanyaan di dalam hati Bapak Ibu selama ini yang berkaitan berhubungan dengan firman Tuhan pada malam hari ini, atau tema yang ada hari ini, tradisi atau iman. Mari Bapak Ibu silakan tuliskan. Kami menantikan pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Seperti tadi kata Pak Rubin, jangan yang susah-susah, yang Pak Rubin bisa jawab, yang susah nanti buat pelayan Tuhan ya Pak Rubin. Bapak Ibu boleh tuliskan. Bapak Ibu sembari juga menuliskan yang akan memberikan pertanyaan juga, kalau memang ada juga yang akan
mengisi form doa, nanti juga boleh persiapkan isi form doa. Tapi itu nanti setelah selesai kita akan Q&A. Sudah ada? Masih ada lagi? Mungkin? Sementara masih menunggu yang lain, kita akan bacakan dulu untuk pertanyaan yang pertama ya Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya Pak, jika ada seorang yang sudah melayani tapi masih tetap bakar hiu, itu gimana Pak? Bapak Ibu yang tadi menuliskan ini tadi belum ada kodenya ya? Nama atau kode? Mungkin pelayan tuanya tahu ya tadi siapa yang memberi ini. Boleh tolong nanti dikasih. Silakan Pak Rubin boleh menjawab. Sekali lagi tadi apa pertanyaannya Ibu? Kalau orang udah percaya, apa boleh masih membakar hiu itu kalau nggak salah ya saya tadi bacakan. Saya kan kembali menyatakan bahwa masalahnya ini ada di hati kita soal motivasi yang di dalam. Misalnya ada orang yang misalnya kayak wangi-wangian yang hanya untuk misalnya apa sih namanya kayak aromaterapi, ya itu oke lah. Tapi kan jelas kalau motivasinya itu adalah memuja atau berhubungan dengan yang sudah meninggal, kan sudah beda Bapak Ibu ya. Karena begini, orang kalau sudah meninggal itu sudah dalam tangan Tuhan. Jadi nggak ada yang berkata bahwa kecuali Tuhan loh. Orang berkata saya didatangin papa saya, kakek saya diajak ngomong, ngobrol strategi bisnis untuk tahun 2025. Ya enggak lah Bapak Ibu. Karena dunia udah lain. Ya kan? Ya orang yang meninggal itu kan sudah ada di Seoul namanya. Seoul ya. Ya. Bukan Seoul Korea. Itu dunia orang mati. Itu nanti nunggu itu penghakiman kan. Cuman yang dalam Tuhan kan sudah ada di satu tempat. Ya, tempat itu ya yang disebut dengan ya istilahnya seperti kayak nirwana begitu. Ya, tempat maksudnya belum langit dan bumi yang baru nanti kan, tapi sudah terpisahkan itu. Nah, sekali lagi kembali ke jawaban saya kepada motivasinya. Jadi kalau itu dipakai untuk misalnya menyembah arwah apa ya, sebagai orang percaya kan kita hanya menyembah Tuhan kita kan. Ya, misalnya orang berkata ke kuburan gimana Pak? Ke kuburan kalau misalnya saudara cuma membersihin kuburan sambil mengenang saja, oh papa saya dulu baik, saya mau lanjutkanlah kebaikan papa saya dalam Tuhan. Ya, papa saya itu setia sama keluarga, saya mau lanjutkanlah kesetiaan papa saya dalam Tuhan. Ya udah. Tapi jangan diajak ngobrol Pak, bagaimana kabarnya? Pengen gaduh-gaduh atau soto Lamongan ya itu sudah. Ya itu, ya ngerti lah. Ini tadi tanya sebenarnya tahu jawabannya ya kembali. Enggak mungkin belum tahu juga. Yang penting motivasi hati kita mau apa sih? Ya kan sekali lagi kalau cuman aromaterapi, saudara mau aromaterapi kan sekarang modelnya juga kayak hiu-hiu begitu kan apa gitu. Ya terserah kan. Ya terserah. Ya, maksud ya, ngerti ya? Ya, oke. Yaudah, jawaban itu. Saya di sini aja mungkin ya. Iya Pak. Oke, pertanyaan yang kedua. Jadi yang tadi udah terjawab ya. Jadi kalau hanya untuk aromaterapi, gak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Saya juga aromaterapi di rumah juga ada yang kayak batang-batang gitu, begitu Pak Rubin. Iya. Yang kedua, apakah tradisi Tiongkok itu lebih ke soal moralita atau spirit yang ada di belakang tradisi tersebut? Nah begini, kalau kita belajar sejarah Tiongkok, sebetulnya kan begini. Saya meyakini nih menurut bukunya David Powson yang judulnya Unlocking the Bible. Saudara baca saja, saya baca buku itu. Disinyalir begini, bahwa waktu eranya Menara Babel itu, ketika bahasa seluruh dunia dikacau balokan, itu kan setelah peristiwa air bah. Ya kan, peristiwa air bah kan manusia berkumpul di timur yang disebut dengan wilayah Shinar, sekarang ini Irak Selatan. Ya,
Itu Bapak Ibu tahu nggak? Mereka tuh bikin menara setinggi sampai tingginya itu mau menjangkau langit. Itu kan sebetulnya begini Bapak Ibu. Tujuannya adalah supaya begini, Tuhan tidak bisa hukum kami. Karena air bah tidak bisa lagi jangkau kami. Itu kan spirit kesombongan. Baiklah kita mencari nama itu. Ya, sebetulnya kan kalau kita tidak perlu mencari nama, kan kita sudah punya nama di atas segala nama, yaitu itu kan nama di situ bukan nama kayak Pak Mulyono ya Pak ya. Oh Mulyadi ya, saya. Yes. Kalau ini saya sengaja saja ya Mulyadi. Saya tahu lah Pak Andreas. Lah mereka kan udah usia 30 tahunan masa belum dapat nama. Kan begitu bayi lahir dikasih nama. Ya Tulkiem, Ahmed atau siapalah ya. Ya Rubin misalnya. Ini nama ini adalah nama kesombongan. Nah waktu mereka dikacau balokan bahasa, itu diyakini banyak yang tersebar termasuk ke arah timur. Nah itu kemudian lahirkan bangsa Tiongkok itu. Nah mereka itu sebenarnya dimuridkan oleh seorang teolog juga yang namanya Netorianus. Nah Netorianus itu salah satunya nanti memuridkan suku Toloan namanya. Nah suku ini yang diyakini salah satunya jadi istrinya itu Genghis Khan yang akhirnya lahirkan seorang pahlawan hebat dari Tibet, dari Mongol namanya Kubilai Khan. Nah itu, jadi begini background makanya menurut David Powson, kenapa tulisan Tiongkok itu adalah tulisan gambar seperti kayak bahasa Ibrani. Tahu ya, yang di sini bahasa Mandarinnya pinter kan begini, kan itu dalam tulisan Mandarin itu kayak seperti tulisan Ibrani. Itu artinya banyak kayak kapal tongkang. Jadi kapal tongkang bisa isinya pasir, bisa isinya besi, bisa isinya semen, bisa isinya macam-macam itu. Jadi makanya kan hurufnya itu bisa artinya beraneka macam ya. Nah, diyakini bahwa begini, yaitu pengajaran-pengajaran yang dari Tuhan itu sebetulnya mereka bawa juga. Tapi dalam perkembangan itu yang tadi saya katakan, tradisi-tradisi ketika ditambahin oleh kepentingan-kepentingan manusia, oleh kepentingan-kepentingan kekuasaan manusia, nah itu bisa jadi tradisi yang keluar dan menentang kebenaran. Misal, di Jawa ini ada tradisi yang berkata begini, kamu kalau potong kuku, jangan jam 6 malam, apalagi di desa. Karena nanti kalau kamu jam malam potong kuku, kamu ngundang setan katanya. Padahal kan itu nilai moralnya begini, kalau potong kuku malam-malam gelap, kukumu itu, ya maksudnya dagingnya bisa ikut kepotong, bisa berdarah. Nah itu ditambah-tambahin karena ada orang yang nakut-nakutin. Supaya dia yang bisa nyolong mangga, yang lain enggak gitu kan. Bisa saja kan, atau apalah, punya kepentingan lah. Ya itu, nah itu yang saya katakan. Jadi saya yakin tradisi-tradisi Tiongkok ya pasti yang lahir dari kebaikan itu pasti itu Taurat yang tertulis di dalam hati. Misalnya ini sedikit ngomong ini ya. Kalau ada orang yang belum pernah mendengar Yesus bahkan waktu itu Yesus belum lahir. Dia baik banget melakukan kebaikan. Saya kok yakin ya. Ini tafsiran saya ya. Jangan kemudian, wah Pak Rubin nyesat ini. Saya yakin. Taurat yang dia lakukan di dalam hati itu menyelamatkan dia. Ini sama sekali belum pernah dengar Yesus. Sama sekali belum pernah tahu Alkitab. Apalagi Alkitab belum dikanonisasi. Nah, kecuali kalau sudah dengar Yesus, tetap cuman kebaikan ya nggak bisa. Harus percaya Yesus. Nah itu. Loh iyalah Pak. Kan ada Taurat yang memang tertulis di hati nurani. Sudah pernah dengar nggak ada suku yang sangat suku nggak tahu nulis, nggak tahu teknologi, nggak tahu suku itu ya Bapak Ibu pedalaman paling dalam. Mau perang saja ada aturan, nggak seterusnya perang. Oh kapan ada waktunya perang, kapan hidup berdamai nggak boleh perang. Dari mana mereka tahu itu? Ya hati nurani. Hati nurani. Itu Tuhan ciptakan Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan Taurat yang tertulis di dalam sini. Oke Bu. Ya, yang berikutnya. Jadi tradisi Xinjia tentang menerima angpau, apakah itu boleh atau tidak Pak? Menurut
ada gereja yang tidak boleh. Kalau di GBI apakah boleh? Silakan dijawab Pak. Kalau saya jawab boleh ya Pak. Boleh lah. Ya kan gini, itu kan untuk saling, sebetulnya kan begini. Yang kelebihan memberkati yang kekurangan. Ya kan? Tapi ya jangan mata duitan, itu yang gak bolehnya kan. Ya kembali lagi ke motivasi, kayak itu. Ucapan syukur yang dari Manado yuk, angkat tangan. Masa gak ada orang Manado di sini? Ada ya, Pak. Ya, Manado kan ada bulan ucapan syukur itu, bulan November Pak ya. Itu kan Sukot, Thanksgiving. Tahu saudara, bulan ucapan, saya paling menghindar bulan November ke Manado. Itu berat badan naik Pak, asli. Ya, semua makanan tersedia. Ya, makanya betul di Manado nggak ada kebun binatang. Semua. Iya kan, kayak orang bercanda begitulah. Apalagi saudara ke Tomohon, ular dimakan, tikus dimakan, kucing dimakan, bayangkan. Apalagi anjing, udah Mickey Mouse sampai Scooby-Doo semua Batman udah teman saya itu. Ya, nah maksud saya begini, apakah itu tradisi itu bagus? Bagus, saling cuman masalahnya di Manado karena gengsi. Tetangga mau saling bersaing. Nah kalau nggak punya uang, kredit. Sampai apa? Pay letter. Makanya kemudian setelah itu jadi sulit, susah. Nah itu yang nggak boleh. Karena gengsi. Lah saudara bagi angpau ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak punya, nggak usah gengsi lah. Nggak usah diadadai. Nah yang terima angpau juga jangan mata duitan apa-apa mengharapkan. Janganlah. Udahlah. Ya maksudnya ya itu, udah itu. Oke Pak. Ya, berikutnya. Jika kita mempersiapkan bahan-bahan untuk sembayang buat orang tua yang masih sembayang boleh tidak Pak? Karena orang tua sudah tua tidak bisa mempersiapkan sendiri. Tapi mereka masih ingin sembayang. Asli sulit. Apa? Iya, asli sulit. Sulitnya gini. Karena di satu sisi, ini kalau saya ngomong ekstrim ya, ini pandangan saya. Ya kalau orang langsung nggak boleh, orang tua kepahitan malah nggak bisa kenal Tuhan. Nah itu yang saya katakan sulitnya. Kembali lagi ke sini, saya kasih dua jawaban lah. Yang pertama begini, yang pertama ya. Sekali lagi kalau motivasinya kita sendiri ikut mempercayai itu jangan, nggak boleh. Mengerti ya? Motivasinya bahwa kita mempercayai itulah. Ya itu jangan, nggak boleh. Ya karena kita udah kan tadi saya katakan yang kita sembah hanya Tuhan Yesus saja. Tapi di satu sisi, ini tafsiran saya ya, mungkin tafsiran saya bisa salah kali ya. Kalau kita punya motif, waktu kemudian kita lakukan itu dengan cara memberi pengertian kepada orang tua supaya dia kenal siapa Tuhan. Ya menurut saya, tapi ya memang nggak gampang, perlu kepekaan untuk kita mengerti. Sorry ya, jawaban saya memang ini jadinya nggak to the point tegas ya. Karena memang saya sendiri berkata ini jawaban sulit buat saya. Ya, cuman kalau saya tidak akan lakukan itu. Ya. Karena saya ada pada posisi pernah begitu juga. Dan itu saya dimarahin keluarga begitu luar biasa, terutama tante-tante saya. Ya tapi kalau saya berkata, saya punya sebuah prinsip di hati nurani saya. Tapi siapa tahu ada dari saudara yang kemudian ketika lakukan itu sambil saudara nginjilin mama kok ya bisa saja tersentuh hatinya tiba-tiba nggak jadi malah bertobat misalnya. Karena lihat kebaikan saudara. Tapi ini butuh kepekaan kita sama Tuhan loh. Ya saya katakan ini sekali lagi ini butuh kepekaan kita sama Tuhan ya.
Kayak kemarin ini ada teman saya kaget juga. Leader loh. Jadi keluarganya belum dalam Tuhan. Nah di Tangerang itu akan ada tradisi kalau orang tua meninggal kan pakai kain itu. Ya apa sih namanya yang putih-putih itu Pak? Ya, ya pelaju ya, belaju, ya betul. Ya tutup begitu kan sampai nutup gitu. Terus ngelilingin peti sambil tok 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 apa sih? Ya sambil itu. Ya saya istilah-istilah begitu nggak terlalu tahu. Di Tangerang kan kadang-kadang masih kental itu ya di sana ya. Nah ini teman saya leader. Dia nggak konsultasi kita enggak apa. Ya dia ikut saja. Ikut saja. Ya ada beberapa yang kemudian pro kontra. Tapi dia ngomong begini. Saya itu melihat sebuah kebersamaan keluarga karena tujuan saya satu. Saya kemudian beritahu Kristus kepada keluarga saya. Dia punya motif ilahi loh. Setelah itu dia beritahu tentang Kristus, dia nginjil ke keluarganya. Karena waktu itu keluarga besarnya ngumpul semua. Jadi dia lakukan itu. Kalau dia sudah antipati dulu menurut dia ini kan pengalaman pribadi orang masing-masing ya. Kalau dia langsung narik dan dia tidak mau, udah keluarganya pasti wah eksklusif, wah fanatik, wah apa. Dia bilang, saya tidak bisa jangkau mereka. Nah apakah? Dia berkata, waktu sama orang Yahudi, aku Yahudi. Waktu sama orang Yunani, aku Yunani. Waktu ketemu orang penganut Taurat, aku penganut Taurat. Waktu ketemu orang yang tidak di bawah Taurat, saya seperti orang yang tidak di bawah Taurat. Itu yang Paulus katakan. Nah sekali lagi, saudara butuh kepekaan saudara sama Tuhan. Yang penting kembali lagi motivasinya apa. Tapi saya pernah ada pada posisi di mana saya tidak mau. Tante saya marah sama saya. Ya tapi setelah itu saya minta maaf. Ya pokoknya tante saya kalau cium pipinya udah beres pasti ya. Apalagi keponakan yang ganteng ini cium pipinya udah beres. Saya minta maaf setelah itu. Tapi minta maaf bukan karena apa. Saya ngomong saya bukan kurang ajar loh Tan. Tapi hati nurani saya nggak bisa Tan. Nanti munafik jadinya. Nah, dia paham. Oh begitu Bim. Ya udah. Ya, sejak itu dia tidak mau libatkan saya yang begituan-begituan lagi. Tapi dia sudah mulai percaya Tuhan sekarang. Ya, ini kembali lagi kepada hati nurani saudara ya. Karena nggak ditulis di Alkitab secara jelas. Yang nggak boleh memang menyembah berhala. Tapi untuk sebuah relasi dengan keluarga di mana sudah memenangkan jiwa mereka. Seperti teman saya tadi. Tapi kan nggak bisa dilegalkan itu harus general semuanya. Karena tiap orang punya pengalaman masing-masing dengan Tuhan. Nah, tahu ada yang punya pendapat silakan saja. Tapi saya kembali ke prinsip itu tadi. Kedua tangan, terimalah anugerah rahmat yang tak terbatas dari Bapa di sorga. Kasih setia yang begitu hebat yang tidak pernah perhitungan buat kita. Bertubi-tubi menghujani kita tanpa henti dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan roh kerajaan, roh Allah sendiri yang menasihati, yang menghibur, menolong kita. Di setiap aspek kehidupan menyertai kita. Terima ini, saudara pasti diberkati untuk menjadi berkat sampai kota, bangsa, bumi penuh kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi lautan, kita terima dengan cuma-cuma, bagikan itu dengan cuma-cuma. Supaya pasti hidup kita tidak jadi percuma. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, mari kita katakan. Tuhan berkati.